merugikan material yang memberikan dampak kerugian terhadap masyarakat Kabupaten Sukabumi ini kembali menyadarkan kita semua dari berbagai unsur, baik pemerintah, masyarakat, dan lain sebagainya, bahwa ada yang salah dalam tatanan kehidupan kita hari ini. Dan kemudian itu nanti akan dicari melalui workshop, FGD dan lain sebagainya sebagai upaya pencarian kudu di mana dia memeres alam dunia. Kira-kira akan begitu. Saya kira itu yang harus pertama menjadi kesadaran kita, bahwa kita harus ingat, Pak, orang tua dulu kita itu hidup dengan gunung yang sama dan sungai yang sama. Saya orang Parungkuda, orang Ciabar. Sungai tempat hidup saya itu namanya Cicati ya, atau Cimandiri. Cicati yang bermuara ke Cimandiri. Hulu sungainya itu Gunung Salak, hulu utama. Kemudian ada juga Gunung Perbakti, Gunung Pangrango, Gunung Gede, lewat Cihelang, lewat Cilelei, yang semua bermuara ke Cicati, bermuara ke Cimandiri sampai ke laut. Itu siklus hidrologi, kembali lagi ke Gunung Salak. Bahkan itu siklus itu bekerja berabad-abad. Ratus-ratus tahun orang tua kita hidup dengan gunung dan sungai yang sama, Pak. Dan semua terjadi baik-baik saja. Degradasi lingkungan terjadi di zaman sekarang. Kita hidup yang katanya kita disebut dengan masyarakat modern, mengaku sebagai masyarakat modern, tetapi hidup dengan kualitas dan kondisi lingkungan hidup yang sangat memprihatinkan. Ada apa? Ada masalah apa? Saya melihat bahwa kita sudah terserabut dari akar tradisi kebudayaan kita. Kita lupa bahwa orang tua dulu kita yang hidup beratus-ratus tahun berdampingan secara harmoni dengan alam dan lingkungan, mereka punya sistem nilai, mereka punya norma, mereka punya konsep, sampai pada tataran teknis bagaimana mereka hidup berdamai berdampingan dengan alam, berdamai berdampingan dengan lingkungan. Punya, Pak. Hari ini sistem pengetahuan itu terserap. Beberapa tersisa ada di para kesepuan-kesepuan yang masih menerapkan sistem tatanan lingkungan hidup. Lewung larangan, lewung tutupan, lewung baladahan, larangan, titipan, bukaan, dengan berbagai istilah. Kalau di Bali dikenal dengan istilah lewung pingitan, hutan pingit. Karena orang tua dulu kita, Pak, sadar betul bahwa alam semesta ini itu ada yang sebagian haknya semesta. Bahkan manusia tidak sama sekali dibolehkan masuk kepada kawasan tersebut. Kalau dalam konsep negara mungkin dikenal dengan cagar alam. Itu asup nawai disebut dendawan. Kenapa? Karena unsur biota, unsur keanekaragaman hayati, makhluk hidup seluruhnya itu ditopang oleh sumber daya alam yang dihasilkan dari kawasan tersebut. Bukan hanya manusia. Cek bahasa kolot untuk tomo walantana. Jadi pinuhan mereka dipenuhi hak-haknya oleh sumber daya alam yang dihasilkan dari kawasan tersebut. Kemudian dikenal dengan kawasan tutupan atau dalam istilah negara hutan lindung. Hutan lindung kan ngalindungi naon? Kenapa dia disebut hutan lindung? Berarti kan ada yang dilindungi. Nah, yang dilindungi itu cagar alam, hutan konservasi yang harus dilindungi. Di urang mah ulah kali ganding bicara hutan konservasi, hutan lindung namanya, Cik Menteri kabar. Itu makanya semua unsur terlibat. Hanya kemudian kita mau berangkat dari mana, Pak? Kita mau menitik mengurai persoalan ini mau dari mana? Nah, saya secara pribadi punya keyakinan kita kembali pada akar kebudayaan kita. Sistem pengetahuan orang tua dulu kita. Nanti Kang Dadang bisa cerita bagaimana orang tua dulu kita mewarisi sistem pengetahuan mengelola lingkungan hidup yang itu benar-benar bisa menyejahterakan masyarakatnya.